Kalian tentu sudah tidak asing dengan kotak kardus, bukan? Coba kalian perhatikan bola di dalam kotak kardus pada gambar berikut. Kita asumsikan kotak kardus tersebut mempunyai 5 bagian atau sisi. Apabila kita amati, bola tersebut hanya menyentuh bagian atau sisi ketiga dari kotak kardus tersebut. Selanjutnya, kita misalkan pada permasalahan ini, bola sebagai suatu titik B, dan bagian atau sisi ketiga dari kotak kardus sebagai bidang 3. Bagaimanakah hubungan antara titik B dan bidang 3 tersebut? Selain itu, tiap-tiap bidang atau sisi pertama, kedua, keempat, dan kelima, kita misalkan sebagai bidang 1, bidang 2, bidang 4, dan bidang 5. Bagaimanakah hubungan titik B dengan 4 bidang tersebut? Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu mempelajari kedudukan titik, garis, dan bidang terlebih dahulu. Mari kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pada permasalahan tadi, kita diminta untuk mencari hubungan suatu titik dengan bidang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, kita perlu belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang pada dimensi 3. Hal itu disebabkan hubungan yang dimaksud pada permasalahan di awal adalah permasalahan mengenai kedudukan. Sebelum membahasnya lebih lanjut, kita akan mendefinisikan dimensi 3 terlebih dahulu. Dimensi 3 dalam matematika adalah suatu bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Dimensi 3 juga sering disebut dengan bangun ruang. Bentuk-bentuk bangun ruang atau dimensi 3 sering kalian jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kamar tidur, kotak makanan, atau akuarium yang berbentuk kubus atau balok, dan kaleng susu yang berbentuk tabung. Pada bangun ruang atau dimensi 3, terdapat 3 unsur utama yang akan kita bahas, yaitu titik, garis, dan bidang. Titik, garis, dan bidang merupakan unsur-unsur pada dimensi 3. Bagaimanakah kedudukan antara titik, garis, dan bidang tersebut? Kedudukan antara titik, garis, dan bidang dibagi menjadi 5 bagian sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasannya satu persatu berikut ini. Pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. Titik yang terletak pada garis, artinya titik berada pada garis. Titik yang terletak di luar garis, artinya titik tidak berada pada garis. Perhatikan kedua gambar berikut. Pada kedua gambar tersebut, terdapat titik A, B, dan C, serta garis G. Pada gambar 1A, titik A dan titik B terletak pada garis G. Sementara itu, pada gambar 1B, titik C tidak terletak pada garis G. Artinya, titik C terletak di luar garis G. Kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut. Titik yang terletak pada bidang, artinya titik berada pada bidang. Titik yang terletak di luar bidang, artinya titik tidak berada pada bidang. Perhatikan kedua gambar berikut. Pada kedua gambar tersebut, terdapat titik A, B, dan C serta bidang alfa. Pada gambar 2A, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Sementara itu, pada gambar 2B, titik C tidak terletak pada bidang alfa.
Artinya, titik C terletak di luar bidang alfa. Ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lainnya dibedakan menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 2 garis yang berpotongan. Artinya, 2 buah garis yang terletak pada bidang yang sama atau sebidang akan berpotongan di satu titik. Titik potong kedua garis tersebut disebut dengan titik persekutuan. 2 garis yang sejajar. Artinya, 2 buah garis terletak pada bidang yang sama atau sebidang, tetapi tidak mempunyai titik potong. Keduanya tidak akan berpotongan walaupun kedua garis tersebut diperpanjang dan mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Garis-garis sejajar tidak harus mempunyai panjang yang sama. 2 garis yang bersilangan. Artinya, garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang yang sama dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Garis-garis yang bersilangan tidak harus mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. 2 garis yang berimpitan. Artinya, semua titik pada garis-garis tersebut terletak pada posisi yang sama, sehingga akan terlihat saling menutupi dan terlihat seperti satu garis lurus. Perhatikan 4 gambar berikut. Pada 4 gambar tersebut, terdapat garis G dan L serta bidang alfa. Pada gambar 3A, garis G dan garis L terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Artinya, garis G dan garis L sebidang. Garis G berpotongan dengan garis L di satu titik, yaitu titik A. Selanjutnya, titik A ini disebut dengan titik persekutuan. Pada gambar 3B, garis G dan garis L terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Artinya, garis G dan garis L sebidang. Garis G dan garis L sejajar karena tidak mempunyai titik potong atau tidak akan berpotongan walaupun kedua garis diperpanjang, serta mempunyai kemiringan atau gradien yang sama. Pada gambar 3C, garis G dan garis L bersilangan karena tidak sebidang. Garis G terletak pada bidang alfa, sedangkan garis L terletak pada bidang beta. Artinya, garis G dan garis L tidak akan berpotongan apabila kedua garis tersebut diperpanjang. Perlu diperhatikan bahwa garis L pada gambar terlihat seperti terdapat bagian garis yang berada pada bidang. Namun, jika terdapat bagian garis yang berada di luar bidang, garis tersebut berada di luar bidang. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut pada kedudukan garis terhadap bidang. Pada gambar 3D, garis G dan garis L berimpitan karena garis G dan garis L saling menutupi dan terlihat seperti satu garis lurus. Keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Garis yang terletak pada bidang. Hal ini terjadi jika setiap atau semua titik pada garis tersebut terletak pada bidang. Artinya, tidak ada bagian garis yang berada di luar bidang. Garis yang sejajar dengan bidang. Hal ini terjadi jika garis dan bidang tidak mempunyai satupun titik persekutuan atau titik persekutuan. Artinya, garis dan bidang ketika diperpanjang tidak akan berpotongan. Garis yang memotong atau menembus bidang. Hal ini terjadi jika garis dan bidang mempunyai satu titik potong atau titik tembus. Titik potong atau titik tembus ini disebut sebagai titik persekutuan. Perhatikan 3 gambar berikut. Pada 3 gambar tersebut, terdapat garis G dan garis L serta bidang alfa. Pada gambar 4A, garis G terletak pada bidang alfa. Artinya,
setiap atau semua titik pada garis G terletak pada bidang alfa, atau tidak ada bagian dari garis G yang berada di luar bidang alfa. Pada gambar 4b, garis L sejajar dengan bidang alfa karena tidak mempunyai titik potong atau titik persekutuan, atau tidak akan berpotongan walaupun garis dan bidang diperpanjang. Pada gambar 4C, garis G memotong atau menembus bidang alfa karena garis dan bidang mempunyai satu titik potong atau titik tembus atau titik persekutuan di titik A. Kelima, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 2 bidang yang berimpitan. Hal ini terjadi jika setiap titik pada kedua bidang tersebut terletak pada posisi yang sama atau saling menutupi. 2 bidang yang sejajar. Hal ini terjadi jika kedua bidang tersebut tidak mempunyai satu pun titik persekutuan, atau kedua bidang tidak akan berpotongan. 2 bidang yang berpotongan. Hal ini terjadi jika kedua bidang tersebut mempunyai sebuah garis persekutuan. Garis persekutuan adalah garis perpotongan kedua bidang tersebut. Perhatikan 3 gambar berikut. Pada 3 gambar tersebut, terdapat bidang alfa dan bidang beta. Pada gambar 5A, bidang alfa berimpitan dengan bidang beta karena setiap titik pada bidang alfa terletak pada bidang beta. Pada gambar 5B, bidang alfa sejajar dengan bidang beta karena bidang alfa dan bidang beta tersebut tidak mempunyai satu pun titik persekutuan, atau bidang alfa dan bidang beta tidak berpotongan. Pada gambar 5C, bidang alfa dan bidang beta berpotongan. Bidang alfa dan bidang beta berpotongan serta mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis perpotongan bidang alfa dengan bidang beta, yaitu garis G. Untuk lebih memperjelas pemahaman mengenai unsur-unsur pada dimensi 3, perhatikan beberapa contoh berikut ini. Contoh 1. Perhatikan kubus ABCD, EFGH berikut. Pada gambar kubus ini, terdapat titik, garis, dan bidang dengan rincian sebagai berikut. Terdiri atas 8 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, dan H. Terdiri atas 12 garis, yaitu AB, BC, CD, DA, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan HE. Penamaan garis dapat dibalik. Misalnya, garis AB akan sama dengan garis BA. Terdiri atas 6 bidang, yaitu ABCD, EFGH, ADHE, BCGF, ABFE, dan DCGH. Contoh 2. Perhatikan kubus ABCD EFGH dengan garis-garis lain di dalamnya seperti berikut. Pada gambar kubus tersebut, terdapat titik, garis, dan bidang dengan rincian sebagai berikut. Terdiri atas 9 titik, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H, dan P. Terdiri atas 22 garis, yaitu AB, BC, CD, DA, BD, AE, BF, CG, DH, BG, DG, DE, EF, FG, GH, HE, EG, HF, EP, GP, FP, dan HP. Penamaan garis dapat dibalik.
Misalnya, garis AB akan sama dengan garis BA. Terdapat 25 bidang yang terdiri atas 7 bidang segi 4 dan 18 bidang segi 3. Rinciannya adalah sebagai berikut. Bidang segi 4 terdiri atas bidang ABCD, EFGH, ADHE, BCGF, ABFE, DCGH, dan BDHF. Bidang segi 3 terdiri atas bidang ABD, ADE, BCD, BCG, BFG, DEG, DCG, DGH, DBG, DEH, EFP, EHP, EFH, EFG, EHG, FGH, FGP, dan HGP. Berdasarkan dua contoh tersebut, dapat dipahami bahwa keduanya merupakan kubus ABCD EFGH. Namun, adanya penambahan titik dan garis pada contoh kedua menyebabkan adanya perbedaan jumlah titik, garis, atau bidang pada kedua kubus tersebut. Selanjutnya, kita akan melihat kedudukan titik, garis, dan bidang pada kubus berdasarkan contoh 2. Kita memilih menggunakan kubus pada contoh 2 karena beberapa kedudukan kubus pada contoh 1 sudah termasuk pada contoh 2. Beberapa kedudukan pada kubus tersebut antara lain sebagai berikut. Kedudukan titik terhadap garis. Titik A dan titik B terletak pada garis AB. Hal ini disebabkan titik A dan titik B berada pada garis AB. Titik C dan titik H terletak di luar garis AB. Hal ini disebabkan titik C dan titik H tidak berada pada garis AB. Kalian tentu saja dapat menentukan titik lain yang berada di luar garis AB, seperti titik D, E, F, G, dan P. Kalian juga dapat menentukan kedudukan titik terhadap garis lain. Misalnya, titik F dan titik G terletak pada garis FG. Atau titik E dan titik D terletak di luar garis FG. Kedudukan titik terhadap bidang. Titik B dan titik F terletak pada bidang BCGF. Hal ini disebabkan titik B dan titik F berada pada bidang BCGF. Kalian tentu dapat menentukan titik lain yang terletak pada bidang BCGF, seperti titik C dan titik G. Titik D dan titik P terletak di luar bidang BCGF, karena titik D dan titik B tidak berada pada bidang BCGF. Kalian tentu dapat menentukan titik lain yang terletak di luar bidang BCGF, seperti titik A, E, dan H. Kedudukan garis terhadap garis lain. Garis EG dan garis HF berpotongan dengan titik persekutuannya di titik P. Dapat dilihat bahwa garis EG dan garis HF berada pada bidang EFGH serta berpotongan di titik P. Begitu juga dengan garis AB dan garis AE, berpotongan dengan titik persekutuannya di titik A. Perlu diingat bahwa dua garis yang berpotongan harus terletak pada bidang yang sama. Kalian juga dapat mencari dua garis berpotongan lainnya. Garis AB dan garis CD sejajar. Dapat dilihat bahwa garis AB dan garis CD
berada pada bidang ABCD, serta tidak mempunyai titik potong. Dengan demikian, garis AB sejajar dengan garis CD. Begitu juga garis CG sejajar dengan garis DH. Kalian tentunya juga dapat mencari dua garis sejajar lainnya. Garis BD dan garis CF bersilangan. Dapat dilihat bahwa garis BD dan garis EF berada pada bidang yang berbeda. Garis BD berada pada bidang ABCD, dan garis EF berada pada bidang EFGH, sehingga keduanya tidak mempunyai titik potong. Dengan demikian, garis BD dan EF bersilangan. Begitu juga garis ED dan garis BG bersilangan. Kalian tentunya juga dapat mencari garis bersilangan lainnya. Garis AB dan garis BA berimpitan. Garis AB dan garis BA berimpitan karena titik-titiknya menempati posisi yang sama dan saling menutupi, sehingga seperti satu garis yang sama. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis BD terletak pada bidang ABCD. Hal itu disebabkan setiap atau semua titik pada garis BD terletak pada bidang ABCD, atau tidak ada bagian dari garis BD yang berada di luar bidang ABCD. Begitu juga garis PE terletak pada bidang EFGH. Kalian juga dapat mencari garis yang terletak pada suatu bidang lainnya. Garis EA sejajar dengan bidang BCGF. Hal itu disebabkan garis EA tidak mempunyai titik potong atau titik persekutuan, atau tidak akan berpotongan dengan bidang BCGF, walaupun garis EA diperpanjang atau bidang BCGF diperlebar. Begitu juga garis DC sejajar dengan bidang EFGH. Kalian juga dapat mencari garis yang sejajar dengan suatu bidang lainnya. Garis EA memotong atau menembus bidang ABCD karena garis EA dan bidang ABCD mempunyai satu titik potong atau titik tembus atau titik persekutuan di titik A. Begitu juga garis PG memotong atau menembus bidang DCGH dengan titik potong di titik G. Kalian juga dapat mencari garis yang memotong atau menembus suatu bidang lainnya. Kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Bidang ABCD dan bidang CDAB berimpitan. Bidang ABCD dan bidang CDAB berimpitan karena titik A, B, C, dan D terletak pada kedua bidang tersebut dari ujung titik A ke B, ke C, dan ke D, untuk CDAB dari ujung titik C, ke D, ke A, dan ke B. Dua bidang yang berimpitan lainnya adalah bidang EFGH dengan bidang HEFG. Bidang ABCD dan bidang EFGH sejajar. Hal ini disebabkan kedua bidang tersebut tidak mempunyai satupun titik persekutuan, atau kedua bidang tersebut tidak berpotongan. Dua bidang yang sejajar lainnya adalah bidang ADHE dan bidang BCGF. Bidang EFGH dan bidang BCGF berpotongan. Hal ini disebabkan kedua bidang tersebut berpotongan dan mempunyai sebuah garis persekutuan atau garis perpotongannya di garis FG. Dua bidang yang saling berpotongan lainnya ialah bidang BDG dan bidang DEG dengan garis persekutuan atau garis perpotongannya di garis DG. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, dimensi 3 atau bidang ruang adalah suatu bangun dengan ukuran yang terdiri atas panjang, lebar, dan tinggi. Kedua, titik, garis, dan bidang adalah unsur-unsur pada dimensi 3.
Ketiga, kedudukan antar titik, garis, dan bidang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, kedudukan garis terhadap garis lainnya, kedudukan garis terhadap bidang, dan kedudukan bidang terhadap bidang lainnya. Keempat, kedudukan titik terhadap garis dibedakan menjadi 2, yaitu titik yang terletak pada garis dan titik yang terletak di luar garis. Kelima, kedudukan titik terhadap bidang dibedakan menjadi 2, yaitu titik yang terletak pada bidang dan titik yang terletak di luar bidang. Keenam, kedudukan garis terhadap garis lainnya dibedakan menjadi 4, yaitu berpotongan, sejajar, bersilangan, dan berimpitan. Ketujuh, kedudukan garis terhadap bidang dibedakan menjadi 3, yaitu garis yang terletak pada bidang, garis yang sejajar dengan bidang, dan garis yang memotong atau menembus bidang. Kedelapan, kedudukan bidang terhadap bidang lainnya dibedakan menjadi 3, yaitu berimpitan, sejajar, dan berpotongan.